Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intia dengan NPM 2121020055. Saya mahasiswa semester 4 dari Prodi Hukum Tata Negara. Baik teman-teman, jadi tujuan pembuatan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas pertemuan ke-7 dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam, yaitu mempresentasikan materi tentang sumber hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hervin Yogi Pradipta, MHI. Sumber hukum yang pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam yang bersifat global, yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Kedudukan ini mengharuskan seluruh umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan, sebagai upaya untuk mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk hidup yang lainnya secara horizontal. Demikian pula, seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum mesti dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandungnya bersifat qati al-wujud. Maksudnya adalah lafaz dari Al-Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin keautentikannya dan otoritas kebenarannya. Kenapa? Karena transformasi periwayatan secara keseluruhan itu mencapai tingkat mutawatir. Selain itu, jaminan keaslian Al-Quran mendapat intervensi langsung dari pemilikannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Sunnah. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun dalam bentuk takrir atau ketetapan berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan Al-Sunnah sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang ditemukan pada surat An-Nisa ayat 13 yang artinya hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Sumber hukum yang ketiga yaitu akal dan proyeksi ijtihad. Pengertian dari akal. Akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memerhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh manusia. Artinya, akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu, maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda berdasarkan akalnya dengan makhluk hidup yang lain seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, peranan akal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, memahami nilai-nilai ajaran agama. Apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan merumuskan pelaksanaannya. Adapun ketika sebuah doktrin agama memiliki nilai-nilai sosial, akal itu bertugas untuk menerjemahkan ke dalam konteks kehidupan kekinian. Bukan untuk mengubah doktrin, melainkan menemukan pelaksanaan doktrinnya. Yang kedua, akal itu bertugas untuk memilih dan menyeleksi doktrin agama. Terkadang ada doktrin agama yang temporer atau madaniyah dan doktrin agama yang selalu kontemporer atau makiyah. Terkait hal ini, akal itu bertugas untuk memilih kemungkinan terbaik pelaksanaannya. Selanjutnya itu proyeksi ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertiannya dari segi istilah, ijtihad itu adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, yang dilakukan dengan cara cermat
menggunakan pikiran yang murni serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Quran dan hadis, dalam arti bahwa penetapan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ajaran Rasulullah SAW. Orang-orang yang berijtihad itu disebut dengan mujtahid. Antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya dalam menetapkan suatu perkara yang belum ada ketentuan hukumnya di dalam Al-Quran mungkin akan berbeda dalam memberikan penetapan hukumnya. Ada pendapat yang satu benar dan yang lain menjadi salah. Hal ini akan menjadi penilaian yang mempengaruhi hukum. Ijtihad menjadi sumber hukum Islam yang ketiga. Boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan minimal itu seperti memahami mafhum ayat atau hadis, terus memiliki atau menguasai ilmu alat seperti nahwu shorof, mengetahui latar belakang suatu ayat atau hadis, luas pemahamannya terhadap pengetahuan Islam, dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama dan lain-lain. Ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma dan qiyas. Ijma itu adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masalah setelah Rasulullah SAW wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas itu sendiri adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapannya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya. Sedangkan antara keduanya itu sama-sama memiliki sebab yang disepadankan. Itu dia penjelasan materi dari saya terkait tentang objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.